Tanggul banget, tanggul. Halo bye, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Sebelumnya gue mau ucapin minal aizin wal faizin dulu karena ini nuansanya baru kelar lebaran gitu bye. Walau udah hampir lewat seminggu sih. Oke bye, kali ini gue mau membawakan sebuah konten yang dimana konten ini gue namakan berita minggu kemarin atau disingkat BMK. Sesuai dengan namanya, di konten BMK ini gue bakal nge-review berita apa aja yang sempat viral seminggu kebelakangan ini. Dimana pasti ada aja nih kelakuan-kelakuan random warga plus 62 yang cukup wadadidaw. Dan mungkin ini bakal gue pecah jadi beberapa part biar kalian gak terlalu bete gitu nontonnya. Karena ini nuansanya masih lebaran ya kan. Kalau udah telat 1 minggu, di part pertama ini gue bakal membuat video yang ngebahas tentang lebaran. Mantap. Oke lah, udah basa-basinya, langsung aja kita cus ke topik kita yang pertama. Jadi pada tanggal 29 April 2022, sehari sebelum libur panjang lebaran, udah banyak banget pemudik yang mulai pulang kampung gitu kan. Dan gara-gara banyak pemudik yang pulang kampung, dimana ada seorang netizen yang membagikan pengalamannya saat dia terjebak macet hingga 6 jam di tol Cipularang. Dan mungkin karena udah stres kali ya, gak bisa menahan amarah, akhirnya ada beberapa pemudik yang protes dengan cara memblokir jalan dari arah Jakarta ke Bandung. Mantap. Emang warga kita mah nggak mau susah sendiri gitu. Padahal kalau normalnya aja tuh dari Bandung ke Jakarta cuma butuh waktu 3 jam, bay. Penyebab terjadinya macet ini dikarenakan diberlakukannya sistem one way dari arah Jakarta ke arah Bandung. Pas awal gue tahu videonya, ini kok bisa gitu. Orang-orang pada pulang kampung tapi nggak mencari informasi bakal diterapkan sistem one way tersebut. Dan ternyata setelah gue cari tahu, awalnya sistem one way ini tuh dari Jakarta ke Bandung diberlakukan cuma sampai jam 12 malam. Ternyata berselang beberapa lama arusnya itu membeludak, bay. Jadi ya diperpanjang lah sampai jam setengah 9 pagi. Mungkin karena dadakan, banyak para pemudik yang nggak sempat baca berita update-nya. Jadi ya pemudik yang pulang malam nganggapnya sistem one way ini tuh udah selesai. Dan yang kacaunya juga, ada nih orang yang macet-macetan dari jam 2 dini hari sampai jam 8 pagi. Parah. Ya, dan setelah videonya viral, ada klarifikasi dari pihak kepolisian yang katanya tuh adanya orang-orang yang melakukan pemblokiran jalan itu tidak benar adanya. Yang terjadi adalah adanya pengalihan jalur dan di situ juga lagi ada kecelakaan gitu, bay. Dan katanya tuh kalau di kita ada kejadian-kejadian aneh itu orang-orang pada pengen lihat. Begitulah klarifikasi dari pihak kepolisian. Untung keluarga gue pada kumpul di Bekasi, jadi Belkam gak usah kemana-mana. Dan dari tanya orang yang semua keluarganya di sini, gue sendiri mendapat imbas yang cukup mantap. Dimana pekerjaan gue yang bergerak di bidang jasa harus buka setiap hari dan akhirnya gue disuruh masuk pas hari lebaran. Ya walaupun enak juga sih, lembur tapi kerjaan juga nggak ada gitu, cuman disuruh standby. Begitu juga pekerjaan dari para reporter-reporter ini, dimana mereka harus tetap bekerja di hari lebaran agar menyampaikan berita yang lebih update untuk para pemudik. Tapi ada beberapa momen yang cukup mengharukan. Seperti salah satunya dari reporter berikut ini, di mana si mbak reporter ini sedang bekerja seperti biasanya. Dan dia mewawancarai salah satu pemudik yang awalnya ya gak ada keanehan. Dan ternyata yang diwawancarai itu keluarganya sendiri gitu, bay. Gue ngeliat videonya juga jatuhnya kayak ngevlog sih. Tapi pesan yang disampaikan sama mbak-mbaknya tuh ya tetap tersalurkan. Ya emang narasumbernya aja gitu yang diwawancarai adalah anggota keluarganya. Dan juga komen-komenannya cukup menghibur ya di sini tuh. Ini pas kameranya mati, mbaknya bilang, "Pak, goceng dong pak, beli es kelapa." Udah kerja masih minta ke bapaknya ya. Nah ini ada lagi nih yang gocek nih.
Ya ampun mbak, baru ditinggal mudik sampai tol aja udah lupa nama bapak sendiri. Ya soalnya di awal nih si mbaknya nanya gitu kan. Tapi ada Nama bapak keluarga siapa? saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Assalamualaikum. Halo dong, halo dong. Halo. Selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Bapak sendiri mbak. Tapi ya inilah namanya profesional, tetap menanyakan apa yang harus ditanyakan gitu. Dan ini juga ada Mas Bayu. Ingat dengan Mas Bayu yang sempat viral dengan kuku. Nah, Mas Bayu ini juga sempat diberi kejutan dari pihak perusahaannya, di mana dia tuh kayak disuruh ngobrol sama seorang ibu-ibu. Awalnya ya pertanyaan biasa aja gitu, menanyakan di tempat Mas Bayu ini arusnya seperti apa, macet atau tidak, terus cuacanya gimana. Dan setelah lama berbincang, ada muncul pertanyaan dari si ibu ini, Mas Bayu sudah mandi atau belum? Mas Bayu sudah makan atau belum? Mas Bayu pun agak kayak kaget gitu Bay, karena pertanyaannya nggak nyambung sama apa yang harus disampaikan di lokasi. Dan ternyata terungkaplah bahwa ibu-ibu itu adalah orang tua dari Mas Bayu. Ya walau terkesan kayak gimmick, tapi tetap terharu sih gue. Alhamdulillah banget itu orang tua gue deket, gak ada yang jauh. Jadi kalau ada apa-apa gampang. Ya amit-amit juga sih kalau ada apa-apa. Tapi ada aja nih netizen yang tak berakal komen, ini kan acara berita. Orang nonton berita pasti mencari informasi dong. Ya elah bro, lu aja nggak nyari tahu video aslinya. Di video aslinya sendiri tuh Mas Bayu udah menyampaikan secara profesional arus mudik di lokasi dia melaporkan. Cuma berhubung sudah dibahas semua, akhirnya ya ada video seperti berikut lah buat intermezzo, biar relax dikit. Apalagi besok harus sholat subuh, terus lanjut sholat id. Dan jangan sampai kejadian kayak orang-orang berikut ini gitu Bay. Mereka ini ketiduran pas ceramah sholat id. Pas awal gue lagi scroll gitu kan, gue pikir tuh ini berita orang meninggal pas sholat id gitu Bay. Gue udah bilang subhanallah gitu kan, mati syahid. Ternyata pas baca captionnya, sungguh wadadah. Pasti malamnya nih abis takbiran di masjid sampai jam 2 malam gitu kan. Abis itu lanjut dah tuh, ngebalik izin sampai subuh pakai wifi masjid. Dan komennya juga kocak-kocak kan. Pas bangun lebaran haji. Waduh. Itu makanya meninggal ya. Bukannya kita tidak peduli, tapi kami kasihan banguninnya. Habis begadang semalam suntuk. Yang ada lagi gak mau bangun sebelum ayang yang nyuruh. Dan terulang kembali di hari raya tahun ini, tertidur di saat salat Idul Fitri. Duh. Kayaknya setiap tahun ada aja sih ya orang-orang yang tidur pas ceramah sholat id karena saking capeknya gitu Bay. Oh iya, hati-hati juga kalau mau keluar rumah, pastiin barang-barang elektronik pada mati dan kompor juga mati. Jangan sampai kejadian kayak berikut ini Bay. Jadi ada seorang netizen membagikan cerita saat bapaknya nih niat mau ngangetin opor ayam buat sarapan. Terus si bapak ini kelupaan, ditinggal sholat id tanpa memberitahu anggota keluarganya kalau dia lagi ngangetin opor ayam. Dan alhamdulillahnya sih ya opor ayamnya tuh cuman gosong doang gitu, nggak ada kebakaran. Dan katanya kalau abis bulan puasa tuh setan-setan bakal dilepas gitu kan Bay. Dan ternyata itu bener. Ini ada kejadian, 2 orang pemuda geber-geber motor saat orang-orang mau melaksanakan sholat id. Nah ini videonya nih Bay. Nah, tengil banget, tengil. Tapi setelah nggak lama videonya viral, 2 pemuda tadi tuh udah ditangkap sama polisi, ya atau diamankan lah ya. Seharusnya sih ya gak usah diamankan, kasih aja ke warga, beneran dah. Tapi ya jangan main hakim sendiri lah. Kita baru kembali ke fitrah, masa udah pengen buat dosa yang
kayak begitu. Dan biasanya kalau kita habis sholat id, kita bakal ke rumah tetangga-tetangga kita gitu Bay, buat minta maaf-maaf lah. Dengan outfit yang bagus dong. Pastinya. Baju baru, alhamdulillah, mantap. Tapi jangan sampai bajunya tuh ngeribetin diri sendiri. Ya contohnya kayak di video ini Bay. Jadi ada satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ya iya dong, masa ayah dan ayah. Emang keluarga ragil. Menggunakan outfit yang selaras gitu Bay. Cuma nih outfitnya tuh kalau dilihat kayak ngeribetin diri sendiri. Mana motifnya kayak ular sanca lagi. Jangan-jangan satu keluarga ini penari ular. Wadaw. Tapi kayaknya ini bukan di Indonesia sih, karena dia pakai musik Malaysia. I love Malaysia, I love Indonesia, kita damai. Ngeri aja gitu kalau roknya nanti keinjek terus jatuh kan, mana bawa balita. Apalagi kalau di jalan ternyata ada tai ayam. Dan pas gue cari tahu TikTok aslinya gitu Bay, ternyata cowoknya itu desainer. Pantesan aja nih pede tampil nyentrik gitu kan. Dan followernya juga gak main-main Bay, 1,3 M. Mantap. Biasanya nih kalau kita waktu kecil ke rumah tetangga pasti dengan harapan dibagi-bagi THR gitu atau dibagi uang. Ya walaupun kalau udah kekumpul banyak nih, kadang nyokap kita tuh suka bilang mama aja ya yang nyimpen uangnya dan disimpan dengan rapat bener-bener gitu. Pas kita minta tuh ada aja gitu Bay alasan-alasannya, dan yang paling sering sih alasannya kayak gini. Kan udah habis kemarin kamu minta jajan terus. Nice. Yang padahal kalau kita pikir kita minta uang jajan tuh uang jajan dari mama gitu, bukan duit kita buat jajan. Padahal pengen beli Tamiya anjir. Karena sekarang kita sudah dewasa, jadi kita yang harus bagi-bagi THR gitu kan ke saudara atau tetangga kita. Dan ini ada seorang netizen yang membagikan tips agar bagi-bagi THR ini nggak bingung gitu. Jadi dia kayak bikin bagan di mana di sini ada faktor umur, faktor keluarga dan tetangga, dan ini list orang-orang mana aja yang harus dikasih gitu. Dan terakhir tuh di sini ada nominalnya. Ya intinya umur 20 tahun ke bawah aman lah, tetap dapat duit gitu. Dan gue juga kurang paham sih ini bahasa Jawa soalnya Bay. Kreatif sih, mantep. Ya semoga aja nih tips dari netizen kita ini bisa menjadi standarisasi untuk pembagian uang THR ke depan. Nah kalau udah momen halal bihalal pasti kadang kita bingung tuh mau ngapain. Dan dimana ujung-ujungnya paling ya makan bakso. Atau ada juga yang pergi liburan wisata ke gunung atau juga pantai gitu. Tapi pas gue lihat di sosmed ngelihat pantai kayak begini mah, mending gue di rumah aja. Pusing gue kalau ngeliat orang banyak tuh. Padahal dulu kalau inget pulang kampung ke tempat ortu gitu ya di Sukabumi, setiap lebaran siangnya tuh pasti ke Pelabuhan Ratu bareng sama warga-warga sekitar gitu, naik mobil pick up. Dan itu seru-seru aja gitu. Kalau sekarang semenjak ortu dari bokap sama nyokap udah meninggal, ya gue udah gak pulkam lagi sih. Ini udah hampir 4 tahun Bay. Ini kalau ngeliat begini mah aduh ngeri banget, anaknya hilang gitu.